Nah, kita akan lanjutkan masih tutorial mengenai bab 12, yaitu fungsi dua peubah atau lebih. Minggu lalu sudah dibahas sampai nomor 13, kekontinuan. Kalian juga udah KBF. Kita akan lanjut sekarang. Beberapa soal saya lewat langsung. Kenapa? Halo? Ada yang ngomong, kirain nanya. Nah, beberapa soal langsung saya lewat ya, kayak ini tentukan grad F. Udahlah standar grad F. Hitung grad F di titik yang diberikan sama aja dengan soal sebelumnya, cuma X, Y-nya dimasukkan. Kita lihat soalnya. Oh, saya nggak usah buka ini. Saya udah menyimpan catatan tadi saya pagi, jam 11 mengisi tutorial kelas ngulang ya. Daripada saya nulis lagi, mending saya jelaskan aja langsung ya. Nanti PDF-nya dikasih. Yang lalu PDF-nya udah saya kasih belum ya, yang depannya? Rasanya udah saya upload ke Google Drive. Tapi saya udah ngumumin atau belum ya? Pokoknya nanti diusahakan ini juga di-upload ke yang bahan kuliah itu. Oke, kita bahas nomor 16 yang bagian B. Tentukan turunan berarah dari fungsi-fungsi berikut di titik P dalam arah V. Nah, ingat bahwa turunan berarah itu harus hitungannya dalam arah vektor satuan. Ini baru arahnya aja. Jadi ini yang B ya, fungsinya ini. Titik P-nya ini, arahnya vektor ini. Jadi saya bikin dulu vektor satuan dari vektor arahnya ini. Oke, vektor satuannya adalah V dibagi panjangnya. Ini 1,1 dibagi panjangnya ini, dapat sekian. Nah, ini tinggal teknis aja. Saya harus ngitung dulu grad dari H ya. Karena apa? Karena turunan berarah adalah grad kali vektor satuannya ya. Jadi gradnya dihitung, grad itu turunan ke X, turunan ke Y. Nah, kita lihat turunan ke X, E pangkat turunannya tetap, ini tetap kan? Dikali turunan atasnya, ini pangkatnya terhadap X, min 2X. Turun ke Y, tetap, pangkat, tetap nih, kali turunan atasnya terhadap Y, min 2Y. Kemudian gradnya ini kita hitung di titik P. Ya, kebetulan ini agak jelek, soalnya P-nya 0,0, jadi ya ini pasti 0 karena ada 2X kan, 2 kali 0. Kemudian ada 2Y. Hasilnya ini pasti 0 juga. Jadi grad H-nya 0,0, maka do H, jangan do V ya di sini ya. Harus yang vektor satuannya. Do H, do U itu vektor satuan tadi ini. Sama grad H di titik P kali U. Udah tinggal ini masukkan ya, hasilnya 0 karena ini vektor 0. Oke. Paham ya? Bung Ngaran, paham tidak? Paham, Pak. Si Adil, mana Adil? Ya, Pak. Itu NIM kamu salah lagi, nanti dianggap nggak hadir kamu. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Maaf, Pak. Wah. Oke. Berikutnya saya nggak usah ngelihat ke sininya ya, ke PDF-nya langsung di sini. Tentukan DW/DT dalam T dengan menggunakan aturan rantai. Oh, minta dalam T, ini tadi berarti ada salah saya sedikit. Waktu dengan K25, sekarang perbaiki. Tentukan DW/DT dalam T. Ini kan saya belum dalam T kan? Nah, oke, coba kita lihat dulu rumusnya. Kita kerjakan yang B. Saya mau ngitung DW/DT. Ingat, W ini terhadap X, Y, dan Z fungsi 3 peubah. X, Y, Z-nya peubah bebas. Tak bebasnya W-nya ini. X-nya sendiri fungsi dari T, 1 peubah, Y-nya 1 peubah, Z-nya 1 peubah.
Sehingga dw dt kita ngitungnya turun dulu ke X, variabel pertama X, kali turunan X terhadap T. Pakai D ya, karena satu peubah di sini. Yang ini sama, do W do Y, kali turunan Y terhadap T. Do W do Z, turunan Z terhadap T. Tinggal kita hitung. Ini menjadi do W do X, turun ke X ini. Turun ke X, sin sesuatu menjadi cos sesuatu. Dikalikan turunan dalamnya terhadap X. Turunan terhadap X-nya yaitu YZ kuadrat. Dikali ini dx dt. Dx dt 3t kuadrat. Ditambah do W do Y. Turun ke Y ini sin jadi cos lagi. Kali turunan dalamnya terhadap Y. Ini ya. Terhadapnya jadi xz kuadrat. Dikalikan dy dt. Dy dt 2t. Nih. Ditambah turunan W terhadap Z. Sin kembali jadi cos. Ininya turunkan terhadap Z. 2Z kali XY. Salah ini ya. 2Z XY ya. Salah, sorry. 2XYZ. Tadi kok nggak ada yang protes di kelas sana. Dikalikan dz dt. 1. Nah, tapi karena mintanya dalam T, ini semua harus diganti dalam T. Sebenarnya tinggal ganti aja X-nya dengan ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Sehingga muncul T semua ya. Saya coba ganti. Untuk itu saya kecilkan sedikit ini. Supaya ada space satu baris lagi untuk nulis. Kecilkan dikit. Gimana ya supaya naik. Balikin gitu. Nah. Oke, tinggal sama dengan aja. Sama dengan cos. X-nya diganti itu. T pangkat 3. Y-nya T pangkat 2. Langsung aja dihitung ya. T pangkat 3 kali T pangkat 2 kali T pangkat 2 juga ini. Z kuadrat. Jadi T pangkat berapa? 3 tambah 2, 5. Tambah 2, T pangkat 7 ya. Y Z kuadrat. Y Z kuadrat. Y pangkat 4. Kali 3T kuadrat. Ini pastinya sama aja. T pangkat 7. XZ kuadrat. X kali Z kuadrat. Menjadi T pangkat 5 ya. Kali 2T. Cos ini kembali cos T pangkat 7. 2XYZ. 2 kali X kali Y kali Z. X kali Y pangkatnya 5 kali Z jadi pangkat 6. 2T pangkat 6 kali 1. Oke, begitu. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jangan diam saja. Nanti rugi kalian. Pak, izin nanya, Pak. Oke, ya. Kenapa W-nya nggak bisa diganti aja gitu? Maksudnya dari awal sebelum diturunin. Boleh. Setnya ganti aja baru turunin terhadap T sehingga nggak usah pakai aturan rantai gitu ya. Tapi ini dengan menggunakan aturan rantai. Ya harus gini. Dimintanya menggunakan aturan rantai. Gitu ya. Tapi boleh, Pak. Kalau nggak dibilang aturan rantai, boleh. Kalau harus pakai aturan rantai fungsi 2 atau 3 peubah di sini, ya harus pakai ini. Gitu ya. Permisi, Kalau, Pak. Ya. Itu yang setelah cos T pangkat 7 itu T pangkat 4 ya, Pak? Maksudnya. Ini? Iya. Ini? Yang ini? Iya. Iya, T pangkat 4. Oh, matanya salah. Terima kasih, ini T pangkat 4, betul. Salah hitung lagi. Oke, sudah ya, rasanya udah beres. Nah, nomor 20.
Tolong ini terlalu kecil nggak? Kalau ada yang di laptopnya terlalu kecil, tulisannya bilang. Nanti saya akan bisa Aman, gitu Pak. gedein. Hah? Cukup? Aman, Pak. Oh, aman. Ya, yang kamu aman. Yang lain mungkin layar laptopnya cuma 6 inci. Gitu ya. Oke, kalau ada yang layarnya kecil, bilang aja. Nomor 20. Tentukan dowe, does, dan dowe, dote dengan menggunakan aturan rantai lagi. Jadi jangan disubstitusi XYZ-nya ke fungsinya. Nyatakan jawaban Anda dalam S dan T, kemudian tentukan dowe, dote. Aduh, saya di bawah nggak menyatakan dalam T lagi. Sebentar. Sebentar. Nah, coba kita lihat. Do, W, do, S dulu. Kita lihat W mana. W ini fungsi 3 variabel lagi ya. 3 peubah. X-nya ini, X-nya 2 peubah, Y-nya 2 peubah, Z-nya 2 peubah. Sehingga mau menghitung do, W, do, S ya. Do, W, do, S. Jadi pakai do karena W terhadap ST 2 peubah ya. Do, W, do, S 1 per 1. Turun W ke, di sini ada X, Y, Z ke X dulu. Kali turunan X-nya terhadap S. Karena terakhir ini harus S. Gitu ya. Dan ini pakai do karena ada ST, dia 2 variabel. Do, W, do, Y, do, Y, do, S, do, W, do, Z, do, Z, do, S gitu ya. Ya, mirip dengan yang di atas, cuma ininya 2 peubah X, Y, Z-nya. Nah, saya hitung do, W, do, S sama dengan do, W, do, X. Ini. Kita lihat ini. Sesuatu. U pangkat setengah gitu ya. U itu yang di dalam akarnya. Turunannya adalah 1/2. U pangkat min setengah kali turunan U ya. Tergantung mau terhadap X, Y, atau Z nanti. Oke, jadi kita lihat turunan terhadap X. Terhadap X ini sesuatu pangkat setengah menjadi setengah kali ini yang di dalam akar pangkat min setengah dikurangi 1 kan pangkatnya. Pangkat min setengah jadi ke bawah. Kali turunan dalamnya terhadap X. Jadi 2X. Dikalikan do X, do S. Do X, do S. Cos turunannya min sin. Kali turunan dalamnya. Terhadap S terakhir. Terhadap S hasilnya T ya. Ditambah turunan lagi si W terhadap Y. Berarti sama 1/2 akar ini. Kali turunan dalamnya terhadap Y. Kali 2Y. Kali ini dy ds. Dy ds. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya terhadap S. Kali T. Sekali lagi terhadap Z. Ini sama kali turunan dalamnya terhadap Z itu 2 Z. Kali do Z do S. 2 ST. Nah, saya ada salah di sini ya. Diminta ini lihat. Nyatakan jawaban Anda dalam S dan T. Kalau ini kan jawabannya saya dalam mana tadi ini? Dalam X, Y, Z. Ada X, ada Y, ada Z, ada S, ada T ya. Harusnya diganti dulu setelah itu. Setelah diturunkan diganti. X-nya diganti ini, Y-nya ganti ini, Z-nya ini. Tapi panjang, saya nggak akan cukup nulisnya. Kalau saya pakai caranya ini lain untuk ngitung ini. Yaitu pada saat, ini saat, bukan saat. Saat. Pada saat ini titiknya X, S-nya pi, kemudian T-nya setengah. Ya, ini dari sini saya tahunya S-nya sama A, T sama B. Jadi S-nya pi, T-nya setengah.
Saya hitung si X-nya ini. Si X-nya masukkan ke sini, cos ST. Y-nya juga dihitung, Z-nya juga dihitung, masukkan S dan T-nya ke sini. Setelah itu ini angka-angka ini S, T, X, Y, Z, saya substitusikan ke sini. Ya, angka-angkanya. Kalau maunya soal, ini diubah dalam T dulu semua, tinggal masukkan S-nya pi, T-nya setengah. Sama aja hasilnya sih ya. Cuma saya jadi nggak mengikuti prosedur soal. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau mau diganti ngikuti soal, ini kalian ganti aja X, Y, Z-nya. Panjang sekali ini. Nanti, karena ini panjang-panjang nih X, Y, Z. Oke, paham? Lanjut, kalau nggak ada yang tanya. Ngabsen dulu ah. Stefan, ada nggak si nakal? Selalu hadir saya, Pak. Givanda, Hadir, Pak. Tiara, lama nggak dipanggil. Tiara tuh genteng. Hadir, Pak. M. Rafli, Hadir, Pak. Muhammad Ahsami, Hadir, Pak. Sepia, Wulandari, Hadir, Pak. Ignatius, Hadir, Pak. Misa. Hadir, Pak. Jumat ada misa, Jumat Agung. Tapi saya bolos. Kenapa bolos? Janganlah, nanti ceritanya panjang kerekam. Ya intinya saya Jumat ada di Jakarta. Baru pulang dari Jakarta jam 6 pagi mungkin. Oke. Nomor 21. Nah, pasir jatuh dari langit aja gitu ya. Pokoknya pasir jatuh ke bawah sedikit demi sedikit. Pasirnya dianggap halus sekali ya. Kayak bedaknya untuk pipinya cewek gitu ya. Pasirnya halus. Dengan laju 2 cm kubik per detik. Jadi ini pasir jatuh dari langit membentuk kerucut. Terus kerucutnya makin lama makin besar ya. Selalu bentuknya kerucut. Nah, ketika tinggi kerucut, bukan tinggi pasir ya, tinggi kerucut, ya tinggi jatuhan pasir. Ketika tinggi kerucut 3 cm dan jari-jarinya 1 cm, saat tingginya 3 dan jari-jarinya 1, laju pertambahan tingginya adalah 1 cm per detik. Hitung laju pertambahan jari-jarinya. Ini kan kalau turun pasir makin tinggi dan jari-jarinya makin lebar. Coba kita lihat, kumpulkan dulu datanya dari depan dulu. Pasir jatuh dengan laju sekian. Berarti ini yang di bawah volumenya bertambah dengan laju segini, betul? Volume si kerucut bertambahnya segini, sama dengan pasir yang jatuh. Jadi saya tulis dV/dt 2. Di mana V volume. Kemudian ada data lagi mengenai jari-jari dan tinggi. Nah, kita bikin notasi variabel jari-jari dan tinggi. Jari-jarinya saya sebut R, tingginya H. Saat R-nya 1 dan H-nya 3, ini kan ketika ini, diketahui bahwa laju pertambahan tingginya 1 cm per detik. Laju pertambahan tinggi ini. Perubahan H terhadap waktu, dH/dt 1. Pertanyaannya, hitung laju pertambahan jari-jari. Berarti berapa dR/dt-nya gitu kan? Oke, jadi kita punya datanya dV/dt, dH/dt saat ini, saat R dan H-nya sekian. Mau ditanya dR/dt. Kita harus menghubungkan dH/dt, dR/dt, dan dV/dt. Tapi biasanya turunan tuh nggak bisa dihubungkan. Yang bisa dihubungkan tuh fungsinya, V-nya, H-nya, dan R-nya. Nah, kita ketahui bahwa sebuah kerucut itu volumenya tak lain adalah luas alas
kali 1/3 tinggi. Jadi luas alas itu PR kuadrat. Volume, saya hubungkan volume, jari-jari, dan tingginya. PR kuadrat kali 1/3 tinggi. Ingat bahwa R fungsi waktu, H fungsi waktu. Karena ini turun terus pasirnya ya. Jadi berubah terus jari-jari dan tingginya. Jadi fungsi waktu. Nah, ditanya dr dt, kita turunkan ini terhadap T. Ruas kiri menjadi dv dt, ruas kanan turun ke T menjadi, ada dua variabel ini, R dan H. Turun dulu ke R. Dikali dr dt. Ditambah turun ke H. dh dt. Aturan rantai lagi. Kita hitung turunannya. dv dr turun ke R menjadi 2R. Jadi 2/3 ini. Begitu. Tolong kalau kecepatannya, karena saya nggak nulis, mungkin ngomong bisa aja terlalu cepat. Kalian mikirnya ketinggalan gitu. Kalau ketinggalan bilang ya, tolong dilambatin gitu. Ini 2R, jadi 2/3 PRH. Kali dr dt, biarin aja dulu. Ini yang mau dicari kan. Yang dv dh turun ke H ini, ya ini aja, 1. Jadi tinggal ini aja. 1/3 PR kuadrat. Kali dh dt. Nah, saat tertentu tuh dipakai terakhir. Saat R-nya 1 dan H-nya 3, maka kita lihat dv dt-nya selalu 2. Ini tinggal masukkan aja R-nya 1, H-nya 3. 1, 3, dr dt mau dicari. Ini juga masukkan R-nya 1. Tadi dh dt-nya, kita lihat diketahui tadi. Laju pertambahan tingginya adalah 1. Ini. Masukkan 1 ini, dh dt. Nah, dari sini kan didapat dr dt-nya. Begitu. Paham ya? Jadi, kalau yang ini kumpulkan yang diketahui, kemudian tuliskan apa yang harus dihitung. Hubungkan dengan yang diketahui. Gitu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Gunakan diferensial untuk menaksir perubahan nilai set ketika XY berubah dari titik P ke Q. Nah, kita ingat apa itu diferensial dan perubahan nilai set. Perubahan nilai set itu delta set. Yang tak lain adalah nilai fungsi di titik XY dikurangi nilai fungsi di titik X0, Y0, di mana X0, Y0 itu titik yang istimewa, yang bulat kalau dihitung ya. Tapi kadang-kadang nggak terlalu bulat juga gitu. Sedangkan hampiran, ini kan taksiran atau hampiran. Hampiran diferensial itu D set atau namanya diferensial total. Isinya apa? Isinya adalah ini. Kalau lupa lihat lagi di diktatnya. Ya. Oke. Nah, udah kita sekarang gunakan diferensial untuk menaksir perubahan nilai set. Jadi kita mau ngitung perubahan nilai set, ini delta set. Tapi nggak dihitung ini. Ditaksir pakai ini. Yang mau dihitung ini. Ya. Diferensial untuk menaksir. Oke, kita lihat. Saya punya set ini. P ini, Q ini. Berubah dari P ke Q. Mana yang X0, Y0? Pasti yang lebih bulat aja ini. Ini X0, Y0. Yang ini XY-nya. Nanti dipakai terakhir yang XY-nya. Nah, saya akan ngitung D set. Berarti saya butuh turunan parsial ke X dan ke Y. Saya turunin dari fungsinya. Turunan parsial ke X. Ini. Sebentar. Turunan dari tangan min 1 apa sih? Kalau 1 Pak ubah aja.
Tangan min 1x turunannya apa? Ada yang hafal nggak? Tolong dijawab. Mau nyoba nebak, Pak. Ya, Per akar X kuadrat plus 1 berapa? x kuadrat plus 1. Salah. Nggak ada yang bentuknya ini. Ada yang turunannya ini. Itu kalau sekan min 1. Coba tebak lagi apa? Tanggal min 1 jangan lupa, kan baru UTS kemarin. Tayloran apa? Operasi deret pangkat. Coba nebak Maaf, lagi. Pak. Tadi Hah? nggak pakai akar harusnya. Jadi apa? Per X kuadrat plus 1. Ah, gitu ya. Oke. Saya biasanya ngingatnya 1/1 ditambah X kuadrat, ya sama aja ya. Oke. Itu turunan tangan min 1. Oke, jadi saya menurunkan soal ini tadi. Tangan min 1 dari sesuatu, turunannya adalah 1/1 ditambah ini kuadrat. Ya. 1 tambah ini kuadrat kali turunan ininya terhadap apa? Terhadap X ini. Kali turunan ini terhadap X, hasilnya Y. Kemudian set Y, turunan ini tangan min 1 kembali 1/1 ditambah ini kuadrat kali turunan dalamnya lagi terhadap Y, hasilnya X. Ya. Kemudian saya hitung, ini kan rumusnya perlu menghitung turunan parsial di titik X0, Y0. Ya, hitung di titik X0, Y0, yaitu atau titik P. Ini set X, masukkan X0-nya min 2 dan min 0,5. Masukkan ke sini aja. Min 2, min 0,5 ke sini. Dikalikan X-nya sendiri. Berapa? X0 jadinya. Salah ini ya. Oh ya betul, kali Y ya. Kali Y, betul. Kali Y. Betul. Y-nya min 0,5. Ini kalau dihitung dapat sekian. Bener nggak tuh ya? 2 kali 5, 1. Jadi plus 1 kuadrat, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi setengah. Oke, betul rasanya. Masukkan juga ke set Y, titik X0, Y0-nya. Hitung aja ini. Masuk, dapatnya min 1. Nah, dari situ kita baru hitung D set. Itu taksiran dari perubahan nilai set, atau taksiran dari delta set. D set adalah ini tadi turunan parsial ke X ini di titik X0, Y0 kali X min X0. Nah, X-nya mana? X-nya yang ini. Sekarang terakhir dipakai. X min X0. Ditambah turunan ke Y. Turunan ke Y-nya min 1. Kali Y min Y0. Y-nya ini sekarang. Y min Y0. Tinggal dihitung. Gitu ya. Oke. Masih ngikuti? Sinta, paham tidak Sinta? Iya, Pak. Paham nggak? Paham. Ayu Pramesti, paham tidak? Halo? Ayu Pramesti ada di mana ya? Izin nggak ya? Hah? Coba tolong dilihatin. Hadir, Pak. Hadir? Maaf tadi dari toilet tapi belum bilang teacher. Oh, belum. Ya sudah, sekarang udah ada suaranya. Berarti nggak paham atau bawa HP ke toiletnya. Tadi ketinggalan bentar tapi mungkin Ya udah, Pak nggak apa-apa, diulang nanti lewat. baca rekamannya kalau gitu. Amelia Li, Paham, Pak. gitu ya. Lanjut lagi ya. Untuk fungsi-fungsi berikut ini, carilah semua titik kritisnya. Apa itu titik kritis? Ada 2 macam.
yang maksimum minimum tanpa kendala atau maksimum minimum bebas. Titik kritis adalah titik stasioner, titik singular, dan titik batas. Singular nggak pernah diujikan lah ya, terlalu rumit. Titik stasioner itu apa? Yang turunan ke X dan turunan ke Y-nya 0. Oke. Kalau di pelipat Lagrange, titik kritis itu apa? Yang memenuhi grad F sama dengan lambda grad G. Oke, ini tanpa kendala kan? Cari aja semua titik kritis dari ini. Kemudian jenisnya nanti. Kan ada maksimum lokal, minimum lokal, pelana, atau kalau satu lagi nggak bisa ditentukan. Oke. Kita hitung dulu. Berarti saya kerjakan yang C, ini fungsinya ini. Ini tidak ada batasnya ya. X sama Y-nya bisa berapa aja. Si kucing tiba-tiba tidur di dekat saya sekarang berbangkis. Siluman kucing. Oke. Jadi saya tarik dulu titik stasioner. Stasioner tuh turunan ke X dihitung. Dan turunan ke Y. Turunan ke X coba. Ini 0. Ini turunkan ke X. E pangkat X tetap E pangkat X. Y-nya ikut aja. Jadi min Y E pangkat X. Turun ke Y. E pangkat Y turunannya tetap. Ini. Y ini turunannya 1. Kali E pangkat X. Oke, kita nolkan ini untuk mendapatkan titik stasioner. Ini kita hitung 0. Ingat E pangkat X grafiknya seperti yang di kanan. Dia nggak pernah 0 E pangkat X. Jadi Y kali E pangkat X 0 haruslah Y-nya 0. Oke. Sekarang yang ini juga harus 0. E pangkat Y min E pangkat X 0. Atau E pangkat Y sama dengan E pangkat X. Berarti Y sama dengan X ya. Nah, mana pasangan titik stasionernya? Ya kita kombinasikan dua ini. Y-nya 0. X-nya sama dengan Y. Jadi supaya keduanya 0, ini. Supaya ini 0 dan ini 0. Maka X-nya juga harus 0 ya. Karena Y-nya 0, X-nya harus sama dengan Y. Dapatlah titik stasionernya pasangan 0,0. Ini 0,0 kalau dimasukkan ke sini menghasilkan ini 0, ini juga 0. Titik batas dan singular tidak ada. Titik singular tuh yang turunannya nggak ada, biasanya nggak dibahas lah, rumit di dua perubah. Titik batas nggak ada batas ini X-nya. Oke, kita masukkan ke rumus D besar ya. Rumus D besar. Saya harus menghitung fxx, fyy, fxy. Fxx berarti turun ke X. Mana tadi turun ke X? Turun lagi ke X. E pangkat X turunannya tetap. Jadi fxx ya ini sendiri. Nah, kelihatan kan ya. Fyy turun ke Y, ini turunkan lagi ke Y. E pangkat Y turunannya tetap. Ini nggak ada Y-nya diturunkan ke Y jadi 0. Dan fxy itu turun ke X kemudian turun ke Y. Sekarang turunkan ke Y. Jadi ini turunan Y-nya 1 jadi min E pangkat X. Oke. Setelah itu kita harus menghitung turunan parsial kedua ini di titik stasioner. Jadi saya hitung. Kenapa ini ngitung di 0? Karena ini titik stasionernya. Fyy juga di 00, fxy juga di 00, hasilnya ini. Nah, dihitunglah D. Fxx kali fyy min fxy kuadrat. Hasilnya min 1. Karena D-nya kecil 0, maka 0,0 titik pelana. Gitu ya. Oke. Cepet ya kalau udah ditulis. Dan sayanya udah nggak mikir sebenarnya ya. Kan tadi udah baru jam 11.
Makanya kadang-kadang kecepatan karena saya udah nggak mikir lagi. Tapi juga mungkin salah ngitung. Oke, lanjut lagi nomor 29. Jadi videonya cepat gitu rekamannya juga. Nomor 29 sebagai berikut. Tentukan nilai maksimum dari ini dengan kendala. Nah, ini dengan kendala. Jadi masalahnya mencari nilai maksimum dari fungsi ini. Kalau dengan kendala saya bikin salah satu ruas 0. Gitu ya. Dan ruas yang ada ekspresinya saya sebut sebagai GXY. Oke, kita gunakan metode pelipat Lagrange, harus menghitung grad F dan grad G. Grad F, turunan ke X, 3. Turunan ke Y, min 1. Nah, dapatnya konstanta, biarin aja. Yang G, turunan ke X, 2X. Turunan ke Y, 2Y. Masuklah ke metode pelipat Lagrange ini. Grad F sama dengan lambda grad G. Jadi ini grad F 3 min 1, lambda kali ini. Tambah satu persamaan lagi, yaitu kendalanya. XY-nya harus memenuhi ini. Yang ini menjadi 2, yang komponen pertama samakan, komponen kedua samakan. Dapat ini. 3 sama dengan 2 lambda X. Min 1 sama dengan 2 lambda Y. Dan ini tadi kendalanya. Nah, dari yang ini saya dapatkan X 3/2 lambda ya. X ini lambda kedepankan, 2 kedepankan, jadi ini. Yang Y saya dapatkan min 1/2 lambda. Substitusikan ini, karena harus memenuhi yang 3 juga. Masukkan ke yang 3. Ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, dikurangi 4 sama 0. Saya hitung menjadi ini. Tambah ini. Betul ya? Betul ya? Min 4 sama 0. Susun, dapat lambdanya 2 biji. Yaitu ini. Plus min akar 10/4. Benar nggak ngitungnya ya? Dari sini 9 tambah 1, 10/4 lambda kuadrat sama dengan 4. 4-nya dikebawahkan, ini dikedepankan. Lambdanya dikesanakan. Lambda kuadrat sama dengan 10/16. Oke, betul ya. Nah, jadi lambdanya ada 2. Yang mau kita cari bukan lambdanya. Ngapain cari lambdanya kan? Pertanyaan soalnya nilai maksimum. Berarti harus nyari XY-nya supaya maksimum. Kemudian dihitung nilai fungsinya. Jadi maunya XY-nya. Ya udah masukkan ke sini. Ini kan tadi X sekian, Y sekian. Lambdanya udah ada. Ada 2 jadinya. Lambdanya akar 10/4. Masukkan X-nya 3/2 lambda. Hitung dapat segini. Y-nya masukkan min 1/2 lambda, hitung dapat segini. Jadi titik kritisnya X-nya sekian, Y-nya sekian. Satu lagi lambdanya min akar 10/4. Hitung lagi X-nya. Udah percaya aja hitungannya. Sekian. Y-nya sekian. Titik kedua adalah ini. X-nya min sekian, Y-nya sekian. Itu titik kritis. Kita kan ditanya nilai maksimum, bukan mau titiknya, bukan mau titik maksimum di mana. Tapi di mana dapatnya? Kan ada 2 titik kritis. Jadi hitung aja nilai fungsinya, masukkan ke sini titik tadi. 3X min Y tambah 6. Ini. 3X. Nilai fungsi di titik P, X-nya sekian, Y-nya sekian, masukkan ke sini, hitung dapatnya ini. Satu lagi, masukkan titik ini ke sini,
didapatnya ini min 20 per akar 10 tambah 6. Berarti nilai maksimum yang ini ya. Kalau ditanya titik maksimumnya, ya yang ini. Tempat terjadinya maksimum di sini, nilai maksimumnya sekian. Hilmi, paham tidak? Paham, Pak. Benar pahamnya? Bener, Pak. Tapi nanti coba diulang lagi video yang ditonton, Pak. Anak Agung, Paham, Pak. ayo. Ayo Pramesti. Paham, Pak. Nah, lanjut lagi. Jadi yang inti mas sebenarnya hanya ini aja ya. Grad F, lambda grad G. Ini kerumitan ngitung aja di bawah mah. Ya, tapi perlu juga. Nomor 31. Saya pakai dua cara ini. Bisa pakai maksimum minimum tanpa kendala, bisa pakai maksimum minimum dengan kendala menyelesaikannya. Coba cara satu dulu yang nggak pakai kendala. Itu sebenarnya sama dengan yang didiktat kalau yang cara satu. Jarak terkecil dari sebuah permukaan. Tentukan jarak terkecil dari titik asal itu 0,0,0, titik pusat koordinat, ke permukaan ini. Nah, ini saya ilustrasikan permukaannya yang warna hitam ini. Set sama dengan ini. Kita mau menentukan titik pada permukaan yang jaraknya minimum ke titik asal ya, sekecil mungkin. Terdekat. Misalkan aja titiknya itu titik P, X, Y, Z. Jangan angka ya kan mau ditentukan X, Y, Z-nya yang mana itu. Jaraknya ke titik asal saya hitung. Ini X min 0 kuadrat, Y min 0 kuadrat, Z min 0 kuadrat. Jadilah ini. Nah, karena ini 3 peubah, kita nggak punya alatnya untuk menentukan maksimum minimum. Harus jadi 2 peubah. Tapi karena titik ini, titik P di permukaan ini, berarti memenuhi hubungan ini. Jadi set kuadratnya di sini bisa diganti dengan XY tambah 4. Oke, tinggal dicari X, Y supaya D-nya minimum. Setelah dapat XY-nya, maka kita bisa ngitung nilai setnya dari sini ya. XY-nya didapat, setnya bisa dihitung. Maka kalau X, Y, dan setnya udah dihitung, jaraknya bisa dihitung. Jarak minimumnya. Nah, untuk meminimumkan ini, biasa kalau ada akar, kita ganti dengan yang tanpa akar. Itu ada jaminan bahwa titik minimum atau titik maksimum dari lokal, ya, titik minimum lokal, maksimum lokal, dari bentuk akar dan tanpa akar, titiknya sama. Nilai fungsinya beda, yang ini diakarkan, yang ini nggak diakarkan gitu ya. Kalau nilai fungsinya beda. Udah, selanjutnya tinggal cari titik minimum dari ini. Kayak yang tadi lagi. Kayak yang mana sih? Yang tanpa kendala ini ya. Tadi diikuti aja nomor 27. Caranya. Cara kedua. Cara kedua dengan kendala. Gini. Kembali ini sama aja permukaannya. Set sama dengan ini. Ini titik P, dipilih X, Y, Z sembarang di permukaan. Tadi jaraknya sama, itu kan ya, jaraknya sama. Nah, sekarang kita nggak disubstitusi ininya, tapi sekarang kita lihat ini sebagai mencari X, Y, dan Z supaya ini minimum. Jadi mencari X, Y, Z supaya ini minimum dengan kendala X, Y, Z-nya harus ada di permukaan ini. Jadi dengan kendala X, Y, Z-nya harus memenuhi ini. Oke, kendalanya biasa salah satu ruas dibuat 0. Sini pindah ke belakang atau ini yang pindah ke depan sama aja. Nah, ini menjadi
pelipas Lagrange, meminimumkan fungsi D 3 perubah terhadap kendala ini, syaratnya ini. Udah, ini saya nggak hitung detail, jadi kalian harus ngitung grad D sama lambda grad G. Kembali sebenarnya mendingan dibentuk dulu ini. Sebut fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Jadi nanti meminimumkannya ini. Grad f gitu sama dengan lambda grad G. Lebih gampang ya. Sama aja nanti dapat titik x, y, z-nya. Turunan ke x, turunan ke y, turunan ke z. Nah, ini diselesaikan sendiri. Begitu. Nah, tadi saya waktu pagi cuma sempat sampai sini. Karena nulis itu kan lama. Sekarang ada tambahan satu soal lagi. Tadi nomor 27 kan ya? 7. Ini gimana sih? Benar. Yang PR sama yang dibahas saya tandain lagi ya. Tadi yang dibahasnya nomor berapa aja ya? Lupa, bentar. 31 27 C 29 31. 29 saya bahas. 31 saya bahas. 27 oke ya. Nanti saya kirim lagi ini PDF-nya yang baru. Nah, yang PR mana ya? Mau yang mana PR-nya? Mau yang dibahas 32 atau 33? Sama aja sih. Ini aja bahas ya. PR yang nah, loh. Oke, saya bahas terakhir nomor 33. Belum nulis jadi rada panjang waktunya. Ini kembali sepotong aja. Nanti pelipas Lagrange-nya sendiri kadang-kadang rumit nyelesainnya. Harus waktunya anteng. Moga-moga ujian pelipas Lagrange-nya simpel lah. Mencari x titik kritisnya. Diketahui sebuah balok yang sisi-sisinya paralel dengan bidang koordinat berada di dalam elipsoida ini. Nah, nggak usah gambar elipsoidanya. Ini kendalanya pasti. Bisa nangkep nggak? Balok ada di dalam elipsoida. Jadi, aduh gimana gambarnya ya? Ini elipsoidanya dulu saya gambar gitu ya. Ini khatulistiwanya. Ada balok di dalamnya. Pasti kalau supaya maksimum pasti ujung-ujung balok menyentuh si elipsoida ya. Gitu ya, pasti menyentuh ujung-ujungnya elipsoida gitu. Kalau belum menyentuh kan masih bisa lebih gede lagi. Jadi titik-titik ujung si balok pasti ada di elipsoida itu. Oke, jadi misalkan ukuran balok adalah perlu digambar ternyata. Nah, nanti gini ya. Saya gambar elipsoidanya ke arah ini nih. Dulu. Jadi saya mau tulis dalam bentuk standar x kuadrat per berapa tuh supaya satu belakangnya berarti apa? 2 kuadrat ya. 3 3 kuadrat z kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Jadi elipsoidanya ke arah x itu 2, ke arah y itu 3, 1, 2, 3, ke arah z juga 3, 1, 2,
3. Saya hanya gambarkan yang di kuadran pertama aja ya. Harusnya berbentuk apa? Berbentuk telur gitu ya. Di kuadran lain nggak saya gambar. Ini kan masih ke bawah juga. Ini juga ke bawah. Nah, udahlah. Nah, balok yang ininya harus digambar juga ternyata ke sininya. Nggak bisa nggak gambarnya. Pinjam GeoGebra dulu aja ya. Sebentar ya. GeoGebra dulu. Mana? Ujian onsite kalian nggak bisa pakai GeoGebra loh. Closebook. Saya mau menggambarnya yang 3 dimensi. Ini dimaksimize dulu. 3 dimensi cari. Yang 2 dimensinya tutup. Tutup gitu ya. Kemudian ini digeser dikit. Tadi X pangkat 2 per 2. Kan tadi per 4 ya. Ditambah Y pangkat 2 per 9, 3 kuadrat tadi, ditambah Z pangkat 2, dibagi 9 juga, sama dengan 1. Kegambar kan tuh. Dia juga telurnya nggak terlalu bagus ya. Oh ya, bagus lah. Di dalamnya ada balok. Aduh, gimana nggak gambarnya? Sebentar, saya mau bikin ini transparan gambarnya. Supaya bisa ngegambar balok di dalamnya. Mana? Ini setting. Colornya ini. Opacity-nya ini supaya rada transparan. Nah, lebih transparan kan ya? Aduh, susah deh. Oke, saya mau apakan? Saya crop. Ini mana sumbu X ya? Sumbu X-nya yang merah ya? Kan Y-nya 3 nih. Ini sumbu X ya, harusnya gini. Oke, saya crop. Sebelum ngehang dia. Set. Kalau udah urusan gambar nih, saya paling nggak bisa. Jadi yang gerutu, kenapa tuh jadi dosen gitu. Iya, kalau jadi dosen kan mahasiswanya nggak lulus juga nggak akan ditegur rektor. Kalau guru SMA, siswanya banyak yang nggak lulus ditegur kan sama rektor, sama kepala sekolah. Oke, ini saya tebalin dulu elips yang dibilang XY-nya. Mana sih ini ya? Lihat nyontek aja juga hasilnya jelek ini. Kayak lancip di sininya jelek pisannya, nggak bulat. Nah, begitulah. Nah, di dalamnya ada balok. Balok. Wah, nggak bisa lagi ngegambarnya. Ada balok. Gitu. Balok. Ujung-ujungnya sampai si elips. Dan kita buat pasti dia harus simetri kalau supaya maksimum. Balok, ujungnya tuh nyampe ke sana. Nah. Oke. Ini panjangnya sama ya, kelihatannya nggak sama nih. Kiri kanan nih panjangnya sama. Gitu ya. Yang ke sini sama yang ke dalam sana sama. Oke. Misalkan ini ukurannya yang sebelah sini, ini setengah ukuran nih. Yang ini si warna. Yang ini itu saya namakan X. Yang ke arah sini saya nama baloknya. Saya namakan. Aduh, susah. Ini tuh kan harusnya nanti nembus ke sana ya. Nembus ke dinding yang ini. Saya mau bilang bahwa panjangnya ini
2X, tingginya 2 set, dan ke dalamnya 2Y itu. Karena kan ada yang di contoh Y-nya ada yang di oktan 1, ada yang di oktan 2 kan Y-nya di sana di dalam. Itu bisa ditangkap nggak? X-nya kan di yang oktan 1 dan yang di sana ini oktan berapa 4 gitu ya. Setnya di atas bidang XOY dan di bawah bidang XOY. Jadi saya harus menuliskan gini. Volume balok jangan XY set, harus 2X kali 2Y kali 2 set supaya kompatibel dengan XY set di sini. Karena X-nya itu panjang X-nya yang ini baru setengah, ke sana min X, jadi panjangnya 2X. Begitu. Bisa ditangkap nggak maksud saya itu? Atau membingungkan ngomongnya? Balok itu. Novandita, paham nggak? Kenapa 2X, 2Y, 2 set? Nggak XY set aja? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Siapa yang bisa ngejelasin, sok ngomong? Yang udah pada paham? Waduh, saya nggak sanggup nih ngejelasinnya karena nggak bisa ngegambarnya. Yang jelas ini balok, bayangin balok ada di dalam telur. Nah, kalau X itu kan jarak. Salah lagi saya, salah lagi. Yang 2X tuh yang ini, kesininya dari balok. X itu kan jarak dari sumbu X ya. Jadi jarak sini, ini kan baloknya masih ada yang kesalahannya juga kan. Ini gambarnya saya nggak bagus sih. Itu. Jadi panjangnya ini, kalau ke sini koordinatnya X, saya merahin. Nggak mau. Ini X, pasti simetri ke belakangnya, ya ini X juga. Jadi panjang si balok 2X. Panjangnya, lebarnya tuh ini 2Y. Tadi salah ini ke sini harusnya Y kan, sama dengan jarak ke sumbu Y, sejajar sumbu Y. Yang itu dan yang dalamnya sana. Sama panjang tuh yang saya gambar. Yang merah kecil ini dengan yang biru itu sama panjang, tapi karena saya ngegambarnya nggak bisa, jadi gitu. Sehingga si balok itu, gambar baloknya doang ya, baloknya doang. Itu baloknya. Nah. Itu. Nah, ininya itu 2Y, jangan Y. Karena kan sumbu X-nya ada di sini kan. Di gambar ini sumbu X-nya ada di situ. Sumbu Y-nya ada di situ. Gitu. Jadi yang arah sini juga panjangnya 2X. Tingginya juga 2 set. Karena ini setnya ada yang di bawah, ada yang di atas bidang XOY. Ya, coba nanti dihayat-hayati dulu. Pokoknya harus membentuknya ini. Nggak boleh XY set. Karena kalau XY set ya hanya yang di oktan 1 aja. Gitu. Jadi nanti masalahnya tinggal apa? Menentukan X, Y, dan Z supaya V maksimum, volume maksimum terhadap kendala X, Y, Z-nya harus ada di pinggiran elips ini. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 9 min 1 sama 0. Mengerjakannya ya udah persis kayak tadi. Nanti grad V sama dengan lambda grad, ini saya namakan fungsi G ya.
Bergantung X, Y, Z, 3 variabel. Gitu. Sisanya mah hitungan aja, mungkin rumit hitungannya. Ingat graf V-nya turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Tapi ini nggak boleh X, Y, Z, karena X itu hanya jarak dari pusat koordinat ke ujung sebelah sini. Ini X tuh. Kalau dengan yang ke sana jadi 2X. Gitu. Coba dihayati dulu ya itu. Saya nggak tahu lagi menjelaskannya kenapa harus 2X, 2Y, 2Z. Hanya melihatnya ini, kalau X itu jarak dari pusat koordinat ke arah sini. Sedangkan baloknya ada juga di arah sana panjangnya. Jadi ini panjang totalnya 2X. Yang Y juga. Y itu sekian dari pusat koordinat ke ujung sini. Tapi ini lebar baloknya 2 kalinya. 2Y. Jadi jangan menamakan seluruh ini X gitu. Jadi ininya X gitu. Jangan. Karena ini simetri ya. Kalau ini X, ini min X, panjangnya ya 2X. Nah, begitu dulu aja. Itu soal terakhir. Dan kayaknya kalau di ujian nggak keluar sampai serumit ini. Nanti ini rumit loh, mencari X, Y, Z-nya. Waktunya nanti habis untuk ngitung. Padahal sasarannya harusnya nggak ke sana. Bapak mau izin nanya? Ya. Mau bertanya tadi kurang ngeh ini apa? Yang X kuadrat per 2 kuadrat plus Y kuadrat. Ini tuh dapat dari mana? Ini dibikin satu, bawa ke depan. Ini kan kalau saya tulis detail di sini ya. Ini nih, ini saya tulis detail di sini. Saya bagi 36 semua. X kuadrat berapa? 9 per 36 kan? 4Y kuadrat per 36. 4Z kuadrat per 36. Sama dengan 1 gitu. Ini 9-nya dikebawahkan. Jadi X kuadrat per 36 bagi 9, 4. Ini Y kuadratnya 36 bagi 4, 9. Kan? Diperkecil lah kalau mau. Z kuadrat per 9. Ini. Saya bikin ininya bentuk kuadrat bawahnya untuk mengetahui panjang sumbunya. Kan ini jadi X, ininya ke arah X 2, ke arah Y 3, ke arah Z 3. Gitu, paham? Paham, Pak. Sebentar, aduh. Di kaki ada nyamuk. Nah, nyamuknya bentar, saya mau tangkap. Udah gemuk. Mati lu. Tuh sampai bunyi. Jalan. Oke, gitu. Selesai. Saya close dulu. Nanti diamat-amatilah ini kenapa 2X, 2Y, 2Z. Nggak boleh X, Y, Z. Karena ada hubungannya dengan sini. Ini X ini tuh jarak dari pusat koordinat ke ujungnya. Gitu ya. Sedangkan si balok simetri. Ada di X positif, ada di X negatif. Ada di Y positif, ada di Y negatif. Dan ada di Z positif dan Z negatif. Di dalam telur ini.